Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Ketua DPR RI memberikan 20.000 dosis vaksin COVID-19 guna mendorong percepatan vaksinasi untuk masyarakat Jawa Tengah. Pemberian vaksin dilakukan untuk warga di Solo, Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten dalam rangka peningkatan ketersediaan dan percepatan distribusi vaksin ke daerah. Dalam sambutannya, saat meninjau langsung proses vaksinasi di Balai Kota Solo, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengungkapkan, ia ikut bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat. Kepala daerah diminta bergotong royong mengendalikan penyebaran virus agar lonjakan kasus COVID-19 usai libur Lebaran seperti yang terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tidak terulang. Lonjakannya itu sudah hampir susah dikendalikan. Karenanya kemudian sebagai komitmen saya yang mempunyai dapil di 1 kota dan 3 kabupaten ini, tentu saja saya bertanggung jawab ikut melakukan percepatan. Puan menegaskan seluruh kepala daerah agar terbuka menyampaikan kondisi penanganan COVID-19 yang ada di daerahnya. Keterbukaan informasi tersebut akan memudahkan penentuan langkah penanganan pandemi. Puan juga menyampaikan optimisme pemerintah terkait 93 juta dosis total vaksin COVID-19 yang sudah diterima dengan target vaksinasi hingga 700.000 per hari per Juni 2021 dan 1 juta dosis per hari di bulan Juli 2021. Tracing, testing tetap harus dilakukan, vaksinasi harus tetap dilaksanakan. Jangan kemudian menyembunyikan kondisi wilayahnya, karena kalau sudah parah kemudian tidak bisa kita lakukan antisipasi dan mitigasi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, pemirsa Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengajak Parlemen Negara Sahabat untuk turut menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ditemui saat sidang virtual Parlemen Negara ASEAN atau AIPA di ruang rapat BKSAP DPR RI Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota BKSAP DPR RI Yohanis Franciscus Lema mengungkapkan pandemi COVID-19 merupakan ancaman nyata bagi hampir semua negara di dunia. Yohanis Franciscus Lema menyebutkan setiap negara memiliki penanganan COVID-19 yang berbeda, ada yang relatif baik, biasa saja, hingga yang belum mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Untuk mencegah munculnya penyakit yang diakibatkan oleh virus, Yohanis Franciscus Lema mengatakan selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup serta kepedulian pada aspek kesehatan perlu menjadi perhatian bersama. Ketidakseimbangan alam itu berpengaruh besar terhadap munculnya berbagai macam virus, salah satunya virus COVID-19 ini. Karena itu, upaya untuk menjaga alam, menjaga ekosistem, melestarikan habitat dan lingkungan hidup ini menjadi komitmen yang juga harus dimiliki oleh seluruh negara di dunia. Keberhasilan negara sahabat dalam menangani pandemi COVID-19 diharapkan mampu diadaptasi oleh negara anggota AIPA lainnya agar kasus COVID-19 dapat terkendali sehingga lambat laun pandemi bisa berakhir. Berbagai upaya sudah dilakukan, karena itu webinar pada kesempatan ini sebenarnya ingin membangun sebuah komitmen bersama bahwa pandemi COVID ini tidak bisa dianggap remeh. Dicari akar persoalannya, apa sesungguhnya yang mengakibatkan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Oki Zulindra dan Nurmadi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah melakukan reformasi penerimaan pajak yang menjadi stimulus untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan insentif pajak tetap diperpanjang di tengah pandemi COVID-19. Anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menyampaikan, meski dalam kondisi membutuhkan dana, pemerintah tetap akan melanjutkan pemberian insentif pajak khususnya bagi pajak penghasilan. Dalam perjalanannya, pemerintah akan melakukan perubahan berupa penerapan multi tarif pada pajak pertambahan nilai atau PPN. Reformasi ini dilakukan guna memberikan keadilan bagi wajib pajak. Nah, padahal kita semua tahu beda PPh dengan PPN. Kalau PPh itu cenderung progresif. Jadi orang yang kaya bebannya lebih besar dibanding orang yang miskin. Lain dengan PPN. Kalau PPN itu regresif. Karena baik orang yang kaya maupun yang miskin membayar pajak sama. Hendrawan menjelaskan, berbeda dengan PPh yang bersifat progresif.
tarif PPN bersifat regresif. Jika tarif PPN ditingkatkan, dinilai akan memberikan kerugian pada satu pihak. Melalui pembahasan revisi Undang-Undang KUP, pemerintah berharap dapat membentuk pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Pemerintah dalam usulan Undang-Undang KUP yang baru berusaha menciptakan multi tarif untuk PPN agar watak regresif dari PPN sedikit bisa dikurangi sehingga untuk barang-barang yang merupakan barang-barang eksklusif dan seterusnya mendapatkan PPN lebih tinggi. Tetapi ini sekali lagi kan masih dalam pembahasan. Elisa dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Badan Anggaran DPR RI terkait APBN diubah ke skenario terburuk COVID. Setelah jeda, berikut ini. Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah menyusun worst skenario atau skenario terburuk APBN 2021 dan RAPBN 2022, mengingat tidak bisa diprediksi sampai kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun mengatakan pemerintah perlu menyusun worst case skenario atau skenario terburuk apabila PPKM tidak cukup efektif menekan tingkat positif COVID-19. Karena worst case skenario membutuhkan dukungan anggaran sangat besar. Hal itu berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur APBN 2021 dan RAPBN 2022. Worst case itu kan ya, yang skenario terburuk COVID ini bagaimana SAL yang harus refocusing kembali. Ya tidak ada jalan lagi. Harus dilakukan karena dari mana lagi mau tidak mau itu melakukan itu ya. Cucun berharap pemerintah harus siap dengan konsekuensi memberikan stimulus ekonomi yang dibutuhkan para pelaku usaha. Hal tersebut agar kegiatan ekonomi tetap jalan di tengah berlangsungnya PPKM darurat. Harusnya dihitung dulu sebelum ditetapkan PPKM darurat, tapi karena kondisi ini segera PPKM dikeluarkan, memitigasi ini di belakang, makanya harusnya di depan kan. Menghitung dulu, segera stimulus apa yang dikeluarkan, baru jalan untuk kebijakan PPKM darurat. Andri dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah memberantas hoaks terkait COVID-19 dengan segera sebagai salah satu upaya menyelesaikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Sejak awal pandemi COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia, banyak beredar hoaks dan konspirasi terkait virus ini. Bahkan baru-baru ini viral seorang dokter bernama Louis secara aktif menyebut di akun media sosialnya bahwa COVID bukanlah virus yang menular dan hanya konspirasi belaka. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta meminta pemerintah memberantas hoaks dan membenahi pola komunikasi terkait COVID-19. Pemerintah diminta tidak hanya reaktif dan menunggu hoaks viral di internet, tetapi seharusnya menjemput bola dengan secara aktif memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Yang lebih bagus adalah pemerintah ini memberikan informasi-informasi yang baik dan benar dalam jumlah yang banyak dengan narasumber yang kredibel. Jadi jangan juga pemerintah provokatif, ya misalnya ada pejabat mengatakan Indonesia baik-baik saja secara ekonomi, secara pandemi, semuanya baik-baik saja. Lah, baik dan nggak baik itu yang ngerasakan rakyat kok. Sukamta juga meminta pemerintah menyajikan informasi yang benar kepada masyarakat dengan cara komunikasi yang tidak arogan, agar masyarakat tidak mencari informasi alternatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hadirkanlah suasana yang lebih kondusif, informasi yang benar, sikap yang lebih humble, rendah hati di hadapan rakyat gitu, sehingga rakyat tuh nggak merasa
suaranya nggak didengar, kemudian jengkel kepada penyelenggara pemerintahan, jangan sampai begitu. Teresia dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Mahkamah Agung memasukkan undangan makan, acara musik, film, opera, drama, pesta atau permainan, serta olahraga dan wisata termasuk dalam kategori gratifikasi, tertuang dalam keputusan Badan Pengawas Mahkamah Agung MA nomor 28 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan DPR menghormati apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, khususnya di internal Mahkamah Agung. Kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Kepala Bagian Pengawasan MA di internal untuk internal Mahkamah Agung. Saya pikir itu sudah kaji juga dengan masak, sudah mengalami evaluasi terhadap berbagai macam masalah yang ada di sana. Sufmi Dasko menyatakan keputusan tersebut tentunya sudah diuji dan dievaluasi terhadap berbagai masalah yang ada yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung ini tentu bertujuan agar Mahkamah Agung lebih baik. Sufmi Dasko mengajak semua pihak menghormati apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan itu memang merupakan kewenangannya dan tentu tujuannya adalah untuk membuat supaya Mahkamah Agung lebih bagus. Nah oleh karena itu ya kita hormati apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Zikri dan Yaseto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 11 DPR RI menilai penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, sehingga diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi mensukseskan kebijakan ini. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Satori mengungkapkan, penerapan PPKM darurat oleh pemerintah dapat menjadi solusi guna menanggulangi lonjakan angka penularan COVID-19 akhir-akhir ini. Masyarakat diharapkan lebih mentaati penerapan kebijakan PPKM darurat saat ini. Satori menambahkan, dengan dibatasinya aktivitas masyarakat, tentu memiliki dampak bagi perekonomian daerah maupun nasional. Itu pasti berdampak karena masyarakat dalam menghadapi PPKM darurat ini pasti harus lebih banyak beristirahat, harus lebih banyak meningkatkan kesehatan, imunnya agar tinggi jangan sampai rendah, karena perekonomian juga pasti akan berdampak karena beberapa pasar-pasar lokal, kemudian pasar-pasar darurat. Satori berharap angka penularan COVID-19 dapat ditekan dan perekonomian dapat kembali tumbuh. Selain itu, vaksinasi juga menjadi hal yang penting yang harus terus didorong sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19. Dengan vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, itu menjadi berdampak positif. Kemudian juga masyarakat merasakan bahwa vaksinasi itu bagian daripada kita pencegahan untuk COVID, dan juga ke depan mudah-mudahan setelah vaksinasi dari pemerintah ini masyarakat lebih merasakan bahwa perekonomian lebih maju lagi. Alfat dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menyepakati perubahan Undang-Undang Otsus Papua untuk 20 tahun ke depan. DPR berharap undang-undang ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua di bidang pendidikan, kesehatan, serta politik dan juga pemerintahan. Ditemui di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Wakil Ketua Pansus Otsus Papua, Agung Widiantoro bersyukur rancangan Undang-Undang Otsus Papua disahkan menjadi undang-undang. Agung menyatakan seluruh fraksi sepakat Undang-Undang Otsus Papua menjadi landasan hukum untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Memaksimalkan tingkat kesejahteraan warga masyarakat Papua, kemudian bagaimana mencerdaskan
orang asli Papua dalam hal dunia pendidikan, serta bagaimana memaksimalkan peran pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua. Agung menegaskan ke depan kepala daerah di Papua, baik gubernur, bupati, dan wali kota, harus membuat perencanaan pembangunan yang matang dengan melibatkan orang asli Papua. Evaluasinya juga harus ketat. Bagaimana anggaran ini berjalan, baik untuk kepentingan infrastruktur, berapa persentase untuk pendidikan, berapa persentase untuk kesehatan, maupun kesejahteraan ekonomi. Sepakat untuk bagaimana kita mendekatkan kebutuhan orang asli Papua. Undang-Undang Otsus Papua ini mengakomodir perlunya pengaturan kekhususan bagi orang asli Papua dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.